Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma limaili ridallah wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi wa li ihya'id din wa li syukri ni'mah bi niyyatin sadiqatin ma'a tawakkuli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ngantuk Pak? Ibu masih ngantuk?
Bapak Ibu jamaah salat dan maghrib subuh Masjid Al-Haji, alhamdulillah kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih sama-sama diperkenankan oleh Allah untuk bisa bangun, kemudian berjalan ke masjid, kemudian duduk di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah demi langkah kita pergi bahkan pulangnya nanti tercatat sebagai amal-amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahumullah, alhamdulillah kita pun masih terbangun dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita terus berupaya untuk bisa menuju kehidupan kita. Kalau kita ditanya apa sih tujuan hidup kita di dunia, kita sering diingatkan bahwa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang harus terus kita ulang-ulang, sebab kita manusia adalah sifatnya lupa. Sudah jelas manusia namanya dalam bahasa Arab al-insan, asal katanya adalah nasia bukan suka ya, nasia tapi lupa, makanya harus mengingat terus agar kita mencapai tujuan hidup kita bahagia dunia akhirat. Maka Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, agar kita punya pegangan dalam hidup. Untuk sampai kepada kebahagiaan dunia saja, oh luar biasa ujiannya. Allah sudah kasih di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Untuk sampai kepada kebahagiaan dunia harus siap ujian. Bisyai'in minal khawf, kadang khawatir hidup itu, resah. Makanya kata para wali Allah, kalau pengen hidup di dunia bahagia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih, tidak sedih dan tidak takut. Yang mana mau bahagia, orang hidupnya selalu diliputi dengan kesedihan, diliputi dengan ketakutan. Wajar memang manusiawi, tapi kalau pengen hidup bahagia, dua yang harus dihilangin: jangan sedih, jangan takut. Kenapa orang bisa sedih? Karena mungkin ingat masa lalunya. Dulu kenapa saya sia-siain waktu saya? Dulu kenapa nggak dari dulu saya begini? Sekarang fisik udah lemah, mata udah mulai nabok, mulai rada nggak jelas. Fisik udah nggak enak. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu saya begini? Padahal dulu masih kuat. Terus udah begitu takut. Ya Allah, nanti bagaimana ini saya hidup saya di masa depan? Ini dua sifat itu tuh, dua sikap itu yang tidak mungkin yang akan mendatangkan kebahagiaan. Khaufun dan senang. Makanya kita hidup cuma 3 hari, kemarin, sekarang, dan besok. Yang sekarang aja jalanin. Yang masa lalu kita
sambil terus upaya dan usaha agar bisa istiqomah sampai dengan ajal kita menjemput. Insyaallah semoga kita harus menerima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nah sekarang kita hidup sekarang nih, apa yang mesti kita jalani agar kita terus bisa mensyukuri nikmat Allah? Kalau kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nahl, mungkin ini bisa mengajak kita mengukur mana yang tahu yang aku, tidak ada yang tahu. Gak mesti meninggal itu yang tua dulu, gak mesti. Gak mesti yang meninggal itu yang sakit dulu, gak mesti. Banyak yang sehat, nggak sakit lagi. Banyak yang muda, nggak sampai tua. Sekarang kita sampai tua nggak nih? Ini yang di depan saya umurnya 17 ke atas, 17 ke bawah. 70 ke atas. Ini alhamdulillah yang patut kita syukuri. Enggak banyak orang yang sampai umur seusia kita. Betul apa betul? Banyak yang sekarang tidur nggak bangun lagi. Ada yang bangun doang tapi nggak bisa gerak. Ada enggak? Bukan berarti kita membandingkan, itu kita lihat agar kita jauh bisa lebih bersyukur. Nih, sekarang kita sudah begini. Allah kasih kita kesempatan begini. Mungkin ini bisa jadi motivasi kita. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Man amila shalihan min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa amila shalihan, berbuat mengerjakan amal saleh. Amila shalihan, shalihan bentuknya mufrad satu, bukan shalihan, bukan kebaikan, tapi shalihan bentuknya satu. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal baik, sekecil apapun, seringan apapun, seenteng apapun, cuma itu yang dia bisa dia kerjain. Gak kayak orang-orang berjus-jus dia baca Quran, gak kayak orang dia tiap pagi ngaji, gak kata orang dia duduk lama sila zikir kepada Allah. Kalau itu solehat, tapi ini solehat ringan, enteng, dianggap sepele. Min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan. Yang bagaimana? Mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang harus kita syukuri. Apa kata Allah balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah di dunia akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kita akan singgung ini nih. Kehidupan yang baik. Kayak baik gak? Bu, kayak baik gak? Baik. Miskin baik gak? Semuanya pas saya miskin baik gak? Ini moga-moga baik. Benar? Kaya baik, miskin baik, cukup baik, kurang cukup baik. Sebab banyak yang diberikan kecukupan
namun tidak mendatangkan kebaikan buat dirinya. Bagaimana kehidupan yang baik? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Allah akan berikan dalam kehidupannya kehidupan yang tenang. Kaya, tenang, enak gak? Enak. Nggak ada tagihan. Enggak kaya, tenang, bagus gak? Enggak kaya, tenang, enak apa enggak? Enak. Rumah enggak gede, tapi enggak ada pinjol, enak enggak? Enak. Ya, hidup di realistis, mewah, tapi enggak tenang, enak. Yang Allah akan berikan itu kepada orang-orang mukmin dan mukminat yang beramal saleh, hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang qanaah, kehidupan yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang halal meskipun gak banyak, kesehatan yang baik buat ibadah kepada Allah, kecukupan dalam hidup, itu yang dikatakan hayatan thayyibah. Allah berikan. Apa yang pertama? Amilah shalihan, berbuat baik, amal yang baik. Ini amal soleh. Kalau lagi begini ingat utang apa enggak? Pas lupa utang tenang nggak kita? Mudah-mudahan itu salah satunya. Kita lupa semua. Dan kalaupun kita punya utang, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita yang bisa melunasi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, tenang. Makanya dalam hadis itu dikatakan qad aflaha man aslama, maka telah beruntunglah orang-orang yang telah menjadi muslim, wa ruziqa kafafa, dan Allah berikan cukup rezeki, wa qana'ahu fima ada, dan Allah berikan rasa qanaah dari apa yang telah Allah berikan. Qanaah lawannya qoma, to hurufnya to, mim, ain, lawannya qanaah. Qoma hurufnya to, hurufnya gede ditanjel. Mim hurufnya gede lagi enggak? Gede. Hurufnya gede, ain mulutnya dua, satu kecil, satu gede. Meskipun udah kenyang, tetap masih celana. Itu namanya koma. Kita pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tapi dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian ketenangan yang Allah akan berikan kepada kita, cobalah kita terus pupuk nih, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil salihan, bisa berbuat amal baik dalam kehidupan kita demi keimanan kita. Ngaji nggak bisa datang harian, mingguan, nggak bisa datang mingguan, bulanan, nggak bisa datang bulanan, ada banyak tahunan aja, nggak bisa datang bulanan, 3 bulanan, bulan ini nggak bisa datang, bulan depan bisa datang. Ya, salat subuh hari ini nggak bisa jamaah, minggu besok harus bisa jamaah.
Taklim subuh nggak bisa datang hari ini, hari besok harus datang. Kalaupun tidak bisa datang, mendengarkan. Nggak bisa mendengarkan, menyimak. Nggak bisa menyimak, duduk. Nggak bisa duduk, minimal jangan benci sama pengajian. Waduh bahaya. Bisa jadi gurunya, nggak bisa jadi muridnya, nggak bisa jadi yang mendengarkan. Minimal menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan. Ini nih yang harus kita lakukan. Baik, amal soleh. Nggak bisa sedekah yang gede, yang kecil jangan dilewati. Jumat nggak bisa cepet bocah, nggak bisa bocah, nggak bisa bocah, nggak bisa bocah. Berapa? Nggak bisa bocah. Cepat. Nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Insya Allah bisa cepat, bisa bocah, bisa cepat, bisa bocah bisa. Minimal ketika kotak kamu lewat jangan istighfar. Kotak lewat istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kotak kamu lewat berdiri. Alhamdulillah. Nggak bisa dikit atau nggak bisa besar kecil. Yang penting amal soleh. Nggak bisa memberi minimal senyum di bulan. Ya. Nggak bisa banyak dikit, nggak bisa berat dan ringan. Nggak ada satupun ketidakberuntungan dari keimanan yang Allah berikan kepada kita. Sebab orang beriman man amil shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Habis ini sarapan lagi baik enggak? Ibadah baik. Tadi Allah katakan falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Dari rumah berangkat subuh duduk di sini taklim, udah Allah langsung ganti falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Udah Allah kasih kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Ada, Allah kasih rezeki. Buktinya mana? Pasti habis itu Allah kasih sarapan. Pastinya itu hayatan thayyibah. Insya Allah. Udah Allah sediakan hayatan thayyibah. Yang datang yang ngaji amal saleh kita kerjakan. Ya Allah, ya Allah. Betapa malunya kita. Setiap kita udah Allah siapin tuh kotak-kotak kebaikan. Ada kotak sholat, ada kotak puasa, ada kotak sedekah, ada kotak baca Quran, ada kotak haji, ada kotak umroh. Nih setiap kita isiin tiap hari. 5 waktu kita isiin tuh, masukin. Sedekah tuh masukin. Baca Quran tuh 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat, 1 juz, 30 juz masukin tiap hari. Berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga masukin. Itu kira-kira lama-lama kalau kita masukin punya celengan dari rumah. Tiap hari kita masukin gopek. Yang untuk pangan itu lama-lama berat itu. Nanti kita nggak bisa lagi ngisi. Ternyata itu kotak setiap kotak ada isinya. Membayangkan rumah ketika kita buka celengan dulu waktu kecil. Berat. Nggak ada istilah di kotak-kotak begini. Kita
pengen ketika nanti kita kembali kepada Allah, otak sholat kita banyak, otak bacaan Al-Quran kita banyak, sedekah kita banyak, amal baik kita banyak, semua otak itu terisi. Alangkah bangganya kita. Sebaliknya, kalau semua otak-otak ini tidak ada satu pun yang kita isi, harian enggak, mingguan enggak, bulanan enggak, tahunan enggak kita isi, kita biarin tuh kotak-kotak dari Allah. Sholatnya enggak diisi, puasanya enggak diisi, sholatnya enggak diisi, zakatnya enggak diisi, baca Qurannya enggak diisi. Bisa kita bayangkan sementara orang lain bawa kotak yang penuh dengan isinya datang ke hadapan Allah, kita bawa kotak yang satu pun enggak ada isinya. Ya Allah, mana saleh, tolong isi setiap hari kotak-kotak kebaikan dalam kehidupan kita. Lalu saya mudah, mana yudhiku kullu la asruhu kullu. Kalau kata saya berat, yang ringan jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan hari ini kita masukin kotak sholat, amin. Masukin kebaikan yang lain untuk di majelis taklim, amin. Yang menyumbang makanan, minuman, masukin kotaknya, amin. Kemudian yang mendoakan masuk kotaknya, baca Quran masuk kotaknya, amin. Mudah-mudahan nanti semua kita buka kotak-kotak kita, jika yang bahagia. Bagaimana kehidupan kita, wa fil akhirati hasanah. Ya, di dunia Allah berikan kebaikan, di akhirat Allah berikan kebaikan. Apa itu hasanah? Imam Ibnu Qasim menyatakan tidak ada kebaikan sesempurna illa fil jannah, kecuali kebaikan di surga Allah. Betul. Sebab sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita sementara, kaya sementara, sehat sementara, gagah sementara, semuanya sementara. Anak menyenangkan sementara, istri juga sementara, suami membanggakan sementara, semua sementara. Gak ada yang lagi. Makanya Allah ciptakan akhirat. Kalau sampai saat ini kita yang mungkin taat yang luar biasa, Al-Quran sudah kita baca berulang-ulang, sholat sudah banyak kita lakukan, sedekah di sana sini, tapi terasa belum adil apa yang Allah berikan pada kita di dunia. Makanya Allah ciptakan akhirat negeri seadil-adilnya, semua akan kita peroleh dari apa yang kita kerjakan. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan abadi, yaitu di akhirat dengan kebaikan-kebaikan dari apa yang pernah mereka lakukan semuanya. Semoga amal kita ini menjadi amal saleh, amal yang Allah ridhoi, amal yang Allah catat sebagai amal masuk kotak kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati semua cerita yang kita di dunia ini. Mari kita lakukan kebaikan hari ini, kita awali dengan kebaikan. Belum pernah kemana-mana, jalan kemana-mana, jalannya ke masjid. Belum duduk di mana-mana, duduknya udah di masjid. Belum pulang dari mana-mana, dari mana pulang? Dari masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tanda keridhaan kita, keridhaan Allah kita semuanya. Berkah usia kita, berkah anak dan istri kita, berkah anak-anak kita, dari keluarga besar kita, mudah-mudahan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya وصلى